Just show her a little. Konsep demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat. Kratos berarti kekuasaan, akan tetapi UNESCO menyimpulkan bahwa lembaga atau cara yang dipakai untuk melaksanakan ide yang dapat mempengaruhi. Yang berikutnya adalah sejarah perkembangan demokrasi. Pada awalnya, demokrasi dilakukan secara langsung, mulai dari gagasan budaya Yunani kuno. Pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi, dilakukan oleh warga mayoritas resmi dalam negara. Kemudian mengalami perubahan negara modern demokrasi berdasarkan perwakilan yang memasuki pertengahan abad 600 sampai 1400 yang berciri struktur sosial yang feodal. Kemudian demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik dan pada abad ke-20 demokrasi konstitusional. Sejarah perkembangan demokrasi. Ada 4 masa demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia pertama, tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan para menteri mempunyai tanggung jawab politik. Yang kedua, masa Republik Indonesia kedua tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin. Di masa ini presiden yang mendominasi adanya terbatas peran partai, adanya pengaruh komunis dan peran ABRI yang luas. Masa Republik Indonesia 3 tahun 1965 sampai 1998 yaitu demokrasi Pancasila. Masa ini disebut juga masa Orde Baru di mana landasan formal ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPRS dan penerapan presiden semakin besar. Berikutnya masa Republik keempat tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi. Di masa ini Indonesia belajar dari pengalaman masa Orde Baru dan menyepakati untuk melakukan demokratisasi di mana kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat. Berikut kelemahan dan kelebihan demokrasi. Yang pertama, kelemahan demokrasi di mana kelompok miskin tertindas, para anggota DPR menjalankan tugas dengan baik, adanya undang-undang dasar saling bertolak belakang, dan adanya partai terlalu banyak sehingga ada saing. Kedua, kelebihan demokrasi. Dengan demokrasi adanya desentralisasi kekuasaan, dilakukan oleh rakyat untuk rakyat, perubahan kebijakan yang wajar, memberikan kewajiban kepada warga negara. Kasus demokrasi Indonesia, contoh pada masa demokrasi pasca Orde Baru, mengalami masa seperti ekspor dan investasi merosot, menipisnya cadangan devisa, inflasi mencapai ratusan %, harga kebutuhan pokok mahal.